Selamat hari Minggu bagi kita semua Amang Inan. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga kita dapat beribadah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini. Tema minggu kita adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 575 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 27 ayat 4.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini, tertulis dalam Mika pasal 6 ayat 8, demikian hukum Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 172 ayat 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 750 ayat 1.
yang ditetapkan untuk hari ini yaitu dari Matius pasal 23 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin luar, nyamuk kamu habiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah kanan cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 229 ayat 1. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk hari ini. Yang pertama, Amang Inang, oleh karena PPKM yang diperpanjang oleh pemerintah dan adanya surat dari Amang Preses Distrik 20 Kepri, hari ini kita masih tetap ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Yang kedua, cenderamata bagi anak berprestasi atau juara, kami himbau kepada anak-anak kami dan orang tua supaya menyerahkan fotokopi rapot
dan juga surat keterangan dari sekolah jika tidak ada rapot. Surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa anak-anak kita juara, dan di situ akan dilampirkan kartu jemaat bagi semua orang yang juara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kami akan membacakan keuangan total kas per 31 Juli 2021. Kuria 65.470.445 rupiah. Diakonia 67.554.250 rupiah. Pembangunan 8.632.81 rupiah. Pusat 6.330.000. Jumlah keseluruhan tertanggal 31 Juli 2021 147.986.776 rupiah. Demikian warta jemaat kita untuk hari ini Amang Inan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman dan jaga imun. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 666 ayat 1. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menguatkan dan meneguhkan engkau. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan. Hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan,
Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead dan bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencapakannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita ini orang tidak suka diingatkan atau dinasehati, apalagi menyangkut tentang perilaku kehidupan pribadinya setiap hari, dan sering membuat mereka tidak merasa damai, tidak merasa senang apabila dinasehati dan diingatkan. Dan juga kita lihat dalam kehidupan ini, dalam nats yang saya baca tadi, yaitu Raja Yehuda yang ada di Yerusalem diingatkan oleh Nabi Yeremia. Mereka tidak mengindahkan yaitu seruan Allah melalui Yeremia. Di sana mereka sebagai pemimpin memberlakukan bahwa kehidupan ini adalah seenaknya saja dan tidak lagi hidup dalam hukum dan tentang firman Tuhan. Yang paling parahnya, pada waktu itu Raja Yehuda membuat bait suci itu menjadi tercemar dan membiarkan semua rakyat atau bangsa Israel menyembah, yaitu menyembah Baal. Dan juga pemuka-pemuka agama Nabi Malim waktu itu mereka takut karena raja sudah memberikan kebebasan yang tidak beraturan. Terjadi di sana yaitu penghancuran tentang kehidupan orang yang miskin semakin miskin. Orang yang tidak memiliki apa-apa semakin tidak ada memiliki segala sesuatu. Dan HAM atau hukum pun sudah dicungkir balikkan. Raja-raja pada waktu itu hanya untuk membuat kesenangan diri sendiri, dan juga di sana tidak takut lagi terhadap Tuhan. Di sini saudara-saudaraku yang kekasih, Raja Zedekia sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu, dia hanya memuaskan hatinya dan membuat suatu kekayaan bagi pribadinya dan tidak mengindahkan masyarakat atau bangsa Yahudi. Terjadi di sana perampasan hak orang miskin, yatim piatu, janda. Rakyatnya semakin menderita. Hukum diputarbalikkan demi kesenangan, kesejahteraan pemimpin dan juga beberapa golongan-golongan pada masa itu. Di sini Allah tidak membiarkan bangsanya hidup di dalam penderitaan. Allah juga menyuruh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang begitu besar pada saat itu. Dia tidak takut untuk
menyampaikan yaitu firman Tuhan kepada rakyat, kepada bangsa Israel. Tetapi di sini dikatakan, pergilah kamu. Allah menyuruh Nabi Yeremia pertama masuk ke istana. Dan tidak disuruh Allah masuk ke dalam bangsa Israel itu, tetapi masuk ke tempat yang begitu dimegahkan mereka, istana. Dan di sana Yeremia mengingatkan raja itu, mengingatkan pemuka-pemuka agama, mengingatkan pembesar-pembesar Yerusalem pada waktu itu. Dan dikatakan, engkau jangan menghancurkan, engkau jangan memusnahkan hak orang-orang yang kecil, namun kembalilah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak sekarang ini yang kita lihat suatu pimpinan dan juga orang-orang pembesar hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, biarpun yang di bawahnya hancur berantakan, dan dia tidak takut lagi kepada Tuhan. Apalagi zaman sekarang ini, tidak takut lagi bahwa yang diberikan Tuhan itu kepadanya berasal dari Tuhan, tetapi diperbuatnya itu hanya memuaskan keinginannya sendiri. Di sini kita lihat yaitu kepemimpinan Raja Zedekia itu hancur dan rakyatnya di dalam kemiskinan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Nabi Yeremia datang memperingatkan bangsa Israel itu, pemimpin bangsa itu, yang dikatakan pertama di sini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahon ma uhum dohot hasit tongan. Nabi Yeremia menyampaikan ini kepada istana di raja yang ada di Yerusalem, supaya mereka melakukan keadilan kebenaran. Lepaskanlah pemerasan. Orang-orang yang dirampas haknya kembalikan. Jangan engkau menindas, jangan engkau menumpas darah orang-orang yang tidak bersalah. Yeremia tidak takut menyampaikan suara Tuhan ini ke istana. Di sana dia datang merobohkan kecongkakan, kenajisan, yaitu pemimpin itu, disuarakan suara Tuhan. Sebenarnya saudara-saudaraku yang kekasih, pemimpin itu harus mengayomi yaitu rakyatnya. Namun di sini raja itu menumpaskan, merampas, menindak hak orang-orang kecil. Kekerasan, keadilan yaitu tidak lagi dilakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Seolah-olah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu juga yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu sudah sering kita lihat dalam kehidupan ini. Orang yang mencuri seekor ayam bisa dipenjara sampai 5 tahun. Orang yang mencuri korupsi bermiliar bisa tidak dipenjarakan. Di mana keadilan itu? Orang-orang yang berhak bebas memilih agama masing-masing tidak bisa. Bahkan mendirikan gereja pun susah. Di mana keadilan itu? Di mana kebenaran itu? Di sini saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Yeremia di sini? Dia menyampaikan suara Tuhan kepada pimpinan itu, kepada yang ada di istana. Yang pertama dikatakan, jika pemimpin raja melakukan keadilan kebenaran, memelihara dan menjaga, mengayomi rakyat, Allah memberikan kesejahteraan. Allah memberikan kejayaan kembali, memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa itu. Allah memulihkan, Allah memberikan itu. Dan juga bagi keluarga kita,
Kalau kita selalu hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan itu memberikan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Keluarga itu sejahtera diberikan Tuhan. Coba seorang kepala rumah tangga, suami, tidak hidup dalam firman Tuhan. Bagaimana keluarganya? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana seisi rumahnya? Pasti tidak ada kebahagiaan, kesejahteraan di situ. Dan seorang bapak, seorang pemimpin dalam rumah tangga itu harus dia semakin dekat kepada Tuhan. Otomatis dalam rumah tangga itu hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua dikatakan, jika pemimpin, jika raja tidak mendengarkan, tidak melakukan, tidak berjalan dalam jalan kasih Tuhan, dikatakan dalam ayat 5 itu, semua Allah meruntuhkan, menghancurkan istana yang begitu megah, yang dibanggakan selama ini di Yerusalem. Kalau raja itu, pemimpin itu tidak mengindahkan, tidak mendengarkan suara Tuhan, diruntuhkan, dihancurkan. Dan juga dikatakan seperti gurun pasir. Walaupun diingatkan di sini bagaikan Gilead, penghasil pinus yang begitu banyak, seperti Libanon, penghasil kayu yang akan dibangga-banggakan mereka, hancur menjadi gurun pasir dan tidak ada tumbuh atau tidak ada penghuninya di sana. Itulah kalau Tuhan sudah murka, kalau Tuhan sudah marah, kalau Tuhan sudah ditinggalkan oleh manusia itu, kehidupan tidak ada lagi. Dan di sini saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan, perkataan Tuhan itu harus terjadi, harus dilakukan. Tidak ada yang bisa menghambat kehendak Tuhan bagi kita. Kalau kita hadapi zaman sekarang ini, COVID yang begitu membuat kita menderita, itu adalah kuasa Tuhan. Tidak bisa orang yang membantah itu. Makanya ada dikatakan di dalam kita orang Batak itu, unang sumolsol dipudi si paing soada. Jangan menyesal di belakang hari, ada nasihat. Sering kita menyesal dalam kehidupan ini. Kenapa ya? Kalau saya tadi mendengar dan melakukan dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Tuhan, pasti kehidupanku tidak begini. Penyesalan selalu datang dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan yaitu memberikan suatu peringatan kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, supaya mereka mendapat kesejahteraan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, rupanya dalam kehidupan kita ini, kekayaan, kesombongan, kecongkakan yang kita miliki ini, itu tidak memberikan hidup kita menjadi damai. Itu tidak memberikan hidup kita bahagia. Ada harta yang kamu miliki, ada kekayaan yang kamu miliki, ada jabatan yang kamu miliki, itu tidak membawa kedamaian bagi kehidupanmu. Tapi apa yang membawa kesejahteraan, kehidupan, kebahagiaan bagi dirimu, itulah hiduplah dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan Tuhan. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Ada yang mengatakan seperti pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kita meninggal, orang selalu mengingat kita. Orang selalu mengenangkan kita berpuluh-puluh tahun. Dan dikatakan, orang itu adalah orang yang bertuhan.
Orang itu adalah orang yang baik. Orang itu adalah orang yang bersosial kepada orang miskin. Sungguh dia pasti masuk surga. Dikenang, diingat kita. Walaupun kita orang miskin, tapi kita hidup dalam Tuhan. Itu yang diingat, dikenang. Dan juga kita juga diingat, menjadi motivasi bagi mereka, menjadi semangat, menjadi dorongan bagi mereka. Itu menjadi berkat bagi keturunan kita, bagi orang lain, walaupun kita sudah pergi menghadap Tuhan. Dan ada juga dikatakan orang juga mengingat, mengenang kita. Dikatakan, wah, orang ini adalah orang yang jahat, orang ini adalah kriminal, orang ini tidak ada perasaannya, tidak ada kasih. Dia hanya membuat keributan saja, tidak ada yang baik. Sampai kepada keturunannya itu sampai. Jadi di sini saudara-saudaraku ada diberikan Tuhan kepada kita, yaitu yang mau kita lakukan. Dikatakan, kalau kamu mau mendengarkan Tuhan, engkau hidup sejahtera, engkau hidup bahagia sampai kepada keturunanmu, sampai kepada orang lain. Engkau tidak mau mendengarkan, engkau tidak mau melakukannya, engkau hancur, engkau tidak hidup. Di sini dalam kehidupan ini, apa yang kamu pilih? Pasti yang kita pilih hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Siapapun kamu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Mari Tuhan berikan kepada kita mau berubah untuk semakin diberkati, atau bertahan dan akhirnya mati. Namun sekarang ini saudara-saudaraku kasih, orang yang mau mendengar, orang yang mau melakukan, pasti dia selamat dan hidup. Tapi orang yang bertahan dalam kecongkakannya, dalam kejahatannya, akhirnya juga dia mati. Di sini Tuhan memberkati kita. Kasih Tuhan Allah kepada kita, yaitu diberikan kepada kita sama-sama keadilan dan kebenaran. Dan jangan kita dalam hidup ini kadang membuat suara kita itu keras, menjatuhkan orang lain. Suara kita itu keras, menghancurkan orang lain. Seperti dalam kehidupan orang Batak, saudara-saudaraku kasih, sering dalam kehidupan kita orang Batak ini tidak ada keadilan. Contohnya maaf, kalau seorang ibunya sudah mabalu atau janda, ada harta banyak, kadang ibunya tidak berhak lagi dalam harta itu. Dan dikatakan anaknya, oh, bapak sudah meninggal, aku menjadi penggantimu. Tidak ada lagi keadilan itu, kebenaran itu. Itu jugalah yang harus ditantang dalam kehidupan kita. Kebenaran, keadilan itu harus kita lakukan itu. Biarpun dia seorang janda, biarpun dia orang miskin, harus kita tegakkan keadilan dan kebenaran. Jangan kita katakan, aku yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa bagi kita. Hiduplah bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan, engkau diberkati, engkau menjadi sejahtera. Namun kalau kamu tidak mau hidup bersama Tuhan, engkau menjadi reruntuhan, seperti istana yang runtuh dan tidak ada kehidupan dan tidak ada kedamaian. Shalom. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami telah dengar, supaya kami mau bertobat, datang kepada Tuhan, mendengarkan suara-Mu dan melakukan suara-Mu Tuhan, supaya kami memperoleh kesejahteraan, kedamaian, dan kasih yang dari Tuhan. Dan kami jauhkan dalam hidup kami, yaitu kejahatan, kecongkakan. Tapi Engkau selalu mengingat kami, dan kami hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kami dambakan.
Itulah yang kami rasakan dalam kehidupan ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ke hadapan-Mu. Yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, di Indonesia ini, dan juga di tempat kami ini, yaitu virus corona. Sampai saat ini ya Tuhan, kami hadapi. Begitu banyak yang Engkau ciptakan ini menderita dan juga berputus asa. Tuhan, Engkau melayat kami, Engkau Tuhan memampukan kami, Engkau Tuhan memberikan penghiburan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan lenyapkan Tuhan virus itu dari tengah-tengah kehidupan kami ini. Pulihkan Tuhan dunia ini. Pulihkan Tuhan bangsa-Mu, pulihkan Tuhan negara kami yang kami cintai ini. Supaya kami hidup damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami ini. Gereja-Mu yang ada di dunia ini, Engkau berkati Tuhan selalu menyuarakan suara keadilan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, supaya memperoleh kebaikan dan kebenaran daripada Tuhan. Berkati Tuhan kami yang menderita, berkati Tuhan orang-orang yang jauh dari Tuhan, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, supaya Engkau berikan berkat yang begitu besar kepada mereka. Inilah doa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 248 ayat 1 sampai 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam.